Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga pada hari ini kita masih bisa bernafas. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah. Alhamdulillah sekarang saya sedang bekerja di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Hari ini insya Allah saya akan memaparkan buku yang sudah saya baca, yaitu buku yang berjudul Guru Profesional Berkarakter karangan dari Amka Abdul Aziz. Dalam buku tersebut terdiri dari 9 bab dan 220 halaman. Buku ini sangat bagus untuk kita sebagai seorang pendidik, dan juga buku ini juga bagus untuk kita sebagai orang tua. Di dalam buku tersebut dipaparkan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang guru, bagaimana karakter guru yang diharapkan, dan bagaimana guru yang profesional itu seperti apa. Yang pertama, di dalam buku ini dipaparkan bahwasanya tugas utama guru itu ada membaca, mengenal, dan berkomunikasi. Yang pertama, tugas utama adalah membaca. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat untuk mengajak kita untuk membaca, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang kedua, mengenal di sini maksudnya bahwasanya kita sebagai seorang pendidik hendaknya kita bisa mengenali dengan karakter murid kita yang kita ajari. Dan ketiga itu ada berkomunikasi. Seorang guru hendaknya berkomunikasi dengan siswa dengan bahasa yang lembut, dan dia tidak merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Dia berkomunikasi bersama muridnya dengan bahasa yang santun sehingga terjalin komunikasi yang hangat. Kemudian di dalam buku ini juga dipaparkan bahwasanya bagi kita seorang guru hendaknya melihat atau mencermati filosofi cermin. Dalam istilah cermin itu ada cermin cembung, cermin cekung, cermin retak, dan cermin datar. Nah, oleh karena itu cermin cembung itu seperti adalah guru yang melihat bahwasanya murid itu sangat besar. Dia selalu membesar-besarkan muridnya, dia selalu memuji-muji muridnya, yang mana pujian tersebut dia niatkan agar dia mendapatkan sesuatu dari muridnya. Kemudian cermin cekung ini adalah kebalikan dengan cermin cembung dalam tampilan, tapi hakikatnya sama saja. Guru dengan tipe cermin cekung hanya melihat segala sesuatu, melihat segala kekurangan muridnya. Di matanya murid-murid itu kecil sekali, remeh, dan tak berarti. Dia tidak bisa melihat semua kelebihan dan potensi hebat murid-muridnya, karena dia merasa menganggap dirinya lah yang paling besar. Sebenarnya dia tidak pernah menjadi besar karena kebesarannya hanya ada di angan-angannya saja. Kemudian ada istilah cermin retak. Ini cermin yang sangat berbahaya karena kalau pecah bisa melukai tubuh yang mengenainya. Guru seperti ini memandang semua murid stagnan, jalan di tempat, berhenti pada satu titik, tidak maju dan tidak mundur. Tapi yang terkesan justru semua murid bodoh, lemah, malas, dan tidak ada kemajuan. Ketika dia berdiri di depan kelas, maka yang pertama
mampir di benaknya adalah semua kekurangan dan kelemahan murid-muridnya. Dia akan berdiri dengan jumawa dan tinggi hati karena dia merasa dialah yang lebih hebat. Yang terakhir itu ada cermin datar. Guru dengan cermin datar adalah guru yang memiliki murid-muridnya sama seperti dirinya sendiri. Kelemahan murid-muridnya adalah kelemahannya juga yang harus diperbaiki bersama-sama. Bila dia melihat murid-muridnya lemah, maka itu artinya dirinya juga lemah. Dia menyadari kelemahan dirinya justru ketika dia mengetahui semua kelemahan muridnya. Tapi ketika dia melihat semua kelebihan para muridnya, tidak beserta-merta dia merasa lebih. Tapi dengan rendah hati, dia akan mengatakan bahwa semua kelebihan muridnya adalah hasil belajar bersama. Prinsip yang terbangun dari cermin datar adalah kebersamaan yang hangat. Dirimu adalah diriku, diriku adalah dirimu. Kemudian di dalam buku tersebut juga dikatakan guru yang visioner adalah guru yang berwawasan luas, berpandangan jauh ke depan, yang efektif dan efisien dalam penggunaan waktu. Setiap kesempatan digunakan benar-benar untuk hal-hal yang bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi dirinya dan profesinya sebagai guru. Dia selalu berpikir untuk sebuah cita-cita yang agung, membentuk generasi bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas lahir dan batin, serta mempunyai keterampilan yang kompetitif. Di dalam buku ini juga diharapkan kita sebagai guru mempunyai karakter seperti Luqmanul Hakim, yaitu seorang guru hendaknya selalu bersyukur, kemudian seorang guru bisa menyatukan dirinya dengan murid, guru bisa menjadi teladan, guru menjadi pengayom, kemudian guru yang bijaksana, menjadi guru yang apresiatif, guru yang multitalenta, guru yang memiliki rendah hati, dan guru yang bersahaja. Seorang guru itu adalah sebagai pemimpin. Ciri-ciri guru yang berperan sebagai pemimpin, yang pertama, guru memposisikan dirinya sebagai pelayan murid. Yang dimaksud dengan pelayan murid di sini, dia bukan berarti sebagai pembantu, tetapi dia dengan ikhlas dan mencari ridha Allah memberikan ilmu yang dia miliki terhadap muridnya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengkader pemimpin baru, guru sebagai sahabat, dan guru berperan sebagai murid. Guru sebagai pemimpin murid. Sebagai pemimpin, guru berfungsi menggali, menemukan, dan mengembangkan nilai karakter yang ada dalam diri murid. Seorang guru juga diharapkan mempunyai perangkat di dalam dirinya. Yang pertama, itu adalah seorang guru diharapkan teladan dalam memperhatikan, teladan dalam mendengarkan, teladan dalam memotivasi, teladan dalam berbicara, teladan dalam berkarya, teladan dalam melangkah, dan teladan dalam berempati. Seorang guru juga diharapkan untuk selalu bisa meningkatkan kompetensi diri yang dia miliki, yang mana di dalam buku tersebut dipaparkan ada beberapa item, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Kita ketahui sendiri bahwasanya di dalam hadis dikatakan innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru kita harus selalu meluruskan niat kita, bahwasanya kita mengajarkan anak-anak kita semuanya itu hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya belajar itu tidak terbatas pada usia dan tidak terbatas pada waktu. Jadi sebagai seorang guru kita berusaha untuk selalu belajar. Kemudian membuat target dan mengevaluasi. Kemudian fokus pada kelebihan, jangan bawa masalah rumah ke dalam kelas. Ketika seorang guru mempunyai masalah di dalam rumah, maka hendaknya permasalahan itu berhenti di rumah saja. Jangan dibawa ke dalam kelas, karena dengan hal tersebut insya Allah guru akan bisa mengajar dan memberikan ilmu dengan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian
Item berikutnya yaitu cerdas memanfaatkan waktu dan cermat menangkap peluang. Dan terakhir itu yakin berhasil. Insya Allah ketika kita melakukan sesuatu, maka kita juga harus memiliki keyakinan akan keberhasilan. Kemudian guru idola guru yang keren, yaitu guru yang kuat karakternya dan tangguh kepribadiannya. Kemudian egaliter sikapnya, menganggap semua sama dan sederajat, etos kerja yang tinggi dan penuh semangat, ramah dan senantiasa diliputi kasih sayang, nastiti yaitu cermat bertindak dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Kemudian strategi pendidikan karakter itu bisa dilaksanakan yang pertama melalui figur, yang kedua melalui keteladanan, yang ketiga melalui pendidikan berkesinambungan, kemudian yang keempat melalui kegiatan intrakurikuler, yang kelima melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir itu bahwasanya di dalam buku ini juga dipaparkan bagaimana menjadi guru profesional. Yang pertama, ciri dari guru profesional yang pertama adalah entrepreneurship. Nah, guru profesional mempunyai ciri tersebut, maksudnya dia sebagai guru yang mandiri, yang mana dia tidak tergantung kepada orang lain, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah self motivation. Yang ini adalah bahwasanya ketika guru profesional memiliki hal tersebut, maka dia tidak perlu rangsangan dari luar untuk memotivasi muridnya, tetapi dia mempunyai kemampuan untuk memotivasi seluruh muridnya karena dia mempunyai kekuatan dan dia juga mempunyai suatu motivasi sehingga kapanpun dia bisa memberikan motivasi kepada muridnya. Kemudian ada self growth. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki guru, yang mana setiap guru itu merasa dan ingin siap untuk bertumbuh kembang, baik itu secara ilmunya maupun pengetahuannya. Dan yang terakhir itu adalah capability atau kapabilitas adalah kemampuan, kecakapan atau keterampilan. Orang mempunyai kapabilitas adalah yang mempunyai semua potensi di atas dan dia menggunakan atau memanfaatkan secara maksimal. Demikian paparan materi yang sudah saya baca di salah satu buku yang saya review, yaitu Guru Profesional Berkarakter. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berkarya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.